Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, sehat, bahagia, dan berkah. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada nanti background suara-suara beraneka ragam yang masya Allah indahnya, ada suara kokokan ayam ataupun ada suara yang pengajian, masya Allah seharusnya saya ikut pengajiannya. Mohon maaf. Dan ada suara kendaraan lewat, mohon maaf. Di sini saya akan berbagi cerita, semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi untuk semuanya sedikit besarnya. Motivasi saya memilih S2, kata guru saya seperti ini ya, kata dosen saya. Kalian orang yang beruntung sudah memilih sekolah S2 gitu ya. Sudah di-ACC oleh Allah untuk berada di pendidikan pasca sarjana. Karena banyak orang yang mempunyai materi tetapi tidak ada keinginan untuk S2. Dan ada lagi yang termotivasi dan ingin S2 tetapi materinya yang tidak mendukung. Ada lagi yang materi banyak dan ingin mengikuti beasiswa tetapi belum ada peluangnya. Jadi beda-beda perjalanannya. Nah, kalian adalah orang-orang yang beruntung, mungkin dari segi ekonomi yang ada ataupun yang cukup ataupun mungkin yang kurang, tetapi bisa di pendidikan pasca sarjana. Nah, motivasi saya untuk menjadi S2 itu mula-mula saya sedang mengabdi di sekolah dasar. Jadi saya kan S1-nya itu latar belakang pendidikan saya itu guru agama Islam, tetapi saya mengajar kelas, jadi menjadi guru kelas. Yang namanya guru kelas tahu kan, borongan gitu, tapi seru, asik banget, matematika, menghitung, menjadi guru seni dan sebagainya, kecuali mungkin kadang menjadi guru olahraga, kadang tidak. Nah, sebenarnya tidak jadi masalah apapun itu, walaupun latar belakang kita pendidikan kita itu misalnya guru agama, senang-senang saja karena saya pernah menjadi guru seni budaya, guru-guru yang lainnya pernah mencoba gitu ya. Tetapi yang menjadi yang menjadi ujian mungkin ya, ujian bagi kehidupan saya ataupun cobaan bagi keteguhan keistiqomahan saya mengabdi itu jadi seperti ini. Ketika berkali-kali gagal ataupun belum ada rezekinya di CPNS, jadi saya termotivasi untuk bergerak seperti itu ya. Jadi pada saat itu saya ada perasaan seperti ini. Ya Allah, ya Robbi, saya kan sudah passing grade, tapi waktu tes saya passing grade, tapi belum ada rezekinya karena mungkin belum di unggul nomor 1 waktu itu. Jadi lowongannya cuma dibutuhkan 1 guru di sekolah tersebut dan saya mungkin peringkat keberapa gitu ya. Nah, dari sana banyak masukan-masukan dari teman-teman, dari kepala sekolah, udah Bu, udah Neng, jadi coba penyetaraan S1 PGSD. Nah, di sana oh iya ya, penyetaraan PGSD saja kata saya ya. Saya termotivasi untuk penyetaraan PGSD karena kan di lingkungan saya di sana jarang-jarang ya lulusan PGSD. Terus teman-teman saya juga udah pada diangkat menjadi ASN ya dari PGSD. Masya Allah, luar biasa berkah ya untuk teman-teman. Nah, setelah saya curhat sama suami saya ingin PGSD ya, ingin penyetaraan PGSD. Suami saya ini seperti ini bicaranya, suka bilang Bun ya, mohon maaf Bun, oke, motifnya apa? Pingin penyetaraan PGSD, pingin jadi ASN kata saya. Oke, tetapi kita harus ingat kita punya Tuhan. Bila ini pahitnya, bukan pesimis. Kalau mestinya kita S1 PAI terus penyetaraan PGSD,
terus kita belum digariskan untuk menjadi ASN, apakah akan menyesal penyetaraan PGSD, katanya gitu. Karena kan yang namanya CPNS itu urusannya rezeki, Bun, bukan soal pintar, bukan soal bagaimana lah sebagainya, itu rezeki, Bun, katanya gitu. Karena kebetulan beliau sudah lulus CPNS 2018-2019 ya. Nah, saya berpikir, oh iya ya gitu. Terus harus bagaimana, kata saya. Ya udah, kata suami saya, niatkan saja kita mau menambah wawasan, belajar karena Allah, mencari ilmu terus dan terus semangat. Kalau S2 bagaimana, mau tidak gitu, tapi harus match lagi PAI ke PAI lagi. Loh, kenapa harus S2 gitu, berbaur dengan biaya dan itu ini. Nah, di samping nanti peluang lebih banyak katanya, terus kan kalau misalnya jadi guru PAI belum ada kesempatan jadi ASN, bisa kan kita mengajar di sekolah yang manapun. Kalau PAI itu justru lebih luas, mengajar dimanapun. Soal rezeki kan Bunda sudah bilang, rezeki itu jangan takut gitu, jadi jangan pesimis gitu ya. Jadi soal uang itu kan bisa berjualan, ataupun kalau misalnya kasarnya, ayah bisa loh memberhentikan Bunda untuk jadi ibu rumah tangga, kan udah cukup katanya dari beliau, cukup untuk beli beras, mungkin ya untuk beli keperluan kebutuhan gitu ya. Kalau untuk keinginan itu mungkin ada yang tercapai, ada yang tidak ya, tapi alhamdulillah bersyukurillah. Dan dari sana saya terpikir, oh iya ya, bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, untuk melanjutkan S2 seperti itu ya. Tetapi tidak luput dari godaan iman ataupun godaan keistiqomahan saya. Ada lagi yang bertanya seperti ini, kenapa S2, ASN juga? Rata-rata kan di lingkungan saya itu yang melanjutkan S2 itu sudah ASN untuk untuk tingkat golongannya, meningkat golongannya, untuk meningkatkan pengetahuannya juga gitu. Tapi ada juga yang belum ASN, banyak kok yang S2 gitu. Tapi kan kebanyakan seperti itu, mohon maaf bila salah gitu ya. Nah, jadi saya termotivasi, oh iya, untuk anak-anak saya, mudah-mudahan dengan saya melanjutkan, tidak mentok di S1, anak-anak saya termotivasi untuk terus belajar dan bisa lebih dari saya, seperti itu gitu ya. Jadi dan juga saya juga untuk diri pribadi mungkin ada peningkatan kualitas akhlak saya gitu ya, atau apa, kualitas gaya pemikiran saya seperti itu. Jadi istilahnya untuk diri sendiri sajalah, seperti itu. Nah, dan ada lagi, apa sih kata teman-teman mengenai kamu sudah S2 gitu ya. Tidak jadi masalah gitu ya. Mereka welcome, mereka tidak kaku gitu. Jadi ada juga teman saya ya, tidak akan disebutkan, teman SMA gitu ya. Ih, saya pikir setelah kamu S2 dan setelah kamu jadi dosen bagaimana gitu katanya bicaranya, atau misalnya aku merasa canggung, ternyata cenangnya kocak banget, ternyata kamu lebih parah dari saya nih bicaranya katanya gitu. Jadi walaupun sudah S2 tidak menutup saya untuk tidak menjadi diri saya sendiri gitu, tidak menjadi diri saya sendiri. Jadi ya udah, jadi diri saya yang suka humor, saya yang suka gitu ya, suka lah, tahu teman-teman saya gimana gitu orangnya, mungkin tidak jaim atau apa, ya udah gitu. Kalau kata Sundanya, kan ada yang bilang jangan merubah nada bicaramu, bukan gaya ya, tapi nada bicara yang tadinya seperti itu jadi seperti ini gitu ya. Saya juga banyak komunikasi dengan teman-teman saya, walaupun saya kan pindah dari kampung ke kota gitu ya, setelah lulus S2. Tidak putus silaturahmi dengan guru-guru seperjuangan saya, guru-guru. Jadi selalu sharing bagaimana, ada apa sekarang perkembangan di SD, oh gini, oh iya, bagaimana kabarmu di sana gitu. Kita tidak lepas dari silaturahmi gitu, apalagi dengan guru-guru PAI, alhamdulillah, dengan tim-tim Parwisi, dengan teman-teman saya juga itu tidak putus untuk komunikasi gitu, seperti itu.
Nah, mungkin itu motivasinya. Jadi teruslah belajar apapun statusmu, apapun ujian dan godaan, kalau kita punya keinginan harus tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf banyak nya, semoga bermanfaat, dan next video saya nanti masih tentang dunia ataupun guru honor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.